Dia seorang ilmuwan. Dahulu kala, ada seorang anak yang penuh rasa ingin tahu bernama Suzy. Suzy sangat suka bertanya dan menjelajahi dunia di sekitarnya. Dia bermimpi suatu hari nanti menjadi seorang ilmuwan. Setiap hari, Suzy menjelajah di halaman belakang rumahnya, mengumpulkan daun, batu dan serangga. Dia memeriksanya dengan cermat, menggunakan kaca pembesar. Suzy terpesona oleh cara kerja segala sesuatu di alam. Suatu hari yang cerah, Suzy menemukan sarang burung yang tersembunyi di pohon. Dia dengan hati-hati mengamati telur-telur yang ada di dalam, bertanya-tanya bagaimana telur-telur itu berkembang menjadi anak burung. Rasa ingin tahunya tumbuh dan dia tahu dia ingin menemukan jawabannya. Suzy mulai membaca buku-buku tentang ilmu pengetahuan, mempelajari cabang-cabangnya seperti biologi, kimia, dan fisika. Dia belajar tentang percobaan dan bagaimana para ilmuwan membuat penemuan-penemuan penting. Suzy tahu bahwa menjadi seorang ilmuwan berarti harus bertanya dan mencari jawaban. Saat Suzy tumbuh dewasa, dia melakukan percobaan sendiri. Dia mencampur warna menciptakan yang baru, menanam biji untuk melihat pertumbuhannya, dan bahkan membangun mesin sederhana dengan benda-benda di rumah. Suzy sangat senang ketika menemukan sesuatu yang baru. Suatu hari, Suzy memenangkan lomba ilmu pengetahuan di sekolahnya. Eksperimennya tentang bagaimana tumbuhan tumbuh di bawah kondisi yang berbeda membuat semua orang terkesima. Mimpi Suzy untuk menjadi seorang ilmuwan mulai menjadi kenyataan. Sebagai seorang ilmuwan, Suzy terus menjelajahi dan membuat penemuan baru. Dia mempelajari tumbuhan, hewan dan bahkan ruang angkasa. Eksperimen dan penelitian Suzy membantu orang memahami dunia dengan lebih baik. Mimpi Suzy sebagai seorang ilmuwan menjadi kenyataan karena dia mengikuti rasa ingin tahunya dan tidak pernah berhenti belajar. Ceritanya menginspirasi anak-anak untuk merangkul kecintaan mereka pada ilmu pengetahuan dan menjelajahi keajaiban dunia di sekitar mereka. Suzy mengajarkan kepada mereka bahwa dengan rasa ingin tahu dan hasrat untuk menemukan, mereka juga bisa menjadi ilmuwan dan memberikan kontribusi luar biasa untuk dunia. Warisan seorang guru. Di sebuah ruang kelas yang penuh warna, ada seorang guru yang baik hati bernama Pak Adam. Dia mencintai murid-muridnya dan memiliki mimpi besar untuk membentuk pikiran muda dan menginspirasi masa depan yang cerah. Setiap hari, Pak Adam menyapa murid-muridnya dengan senyuman hangat. Dia membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan mengasyikkan, menggunakan permainan dan cerita untuk membantu murid-muridnya memahami ide-ide baru. Pak Adam percaya bahwa pendidikan adalah alat yang ampuh untuk dapat membuka kemungkinan yang tak terbatas. Dia mendorong murid-muridnya untuk bermimpi besar dan bekerja keras. Pak Adam mengatakan kepada mereka, "Kalian bisa mencapai apapun yang kalian inginkan. Percayalah pada diri sendiri dan jangan pernah menyerah." Di ruang kelas Pak Adam, para siswa merasa aman dan didukung. Dia menciptakan lingkungan yang mengayomi di mana setiap orang merasa dihargai dan didukung. Murid-muridnya senang datang ke sekolah, karena mereka tahu bahwa Pak Adam percaya pada mereka. Seiring berjalannya waktu, murid-murid Pak Adam tumbuh besar dan mengejar impian mereka. Ada yang menjadi dokter, insinyur, seniman dan bahkan menjadi guru. Mereka selalu mengingat kata-kata bijak Pak Adam dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Warisannya sebagai seorang guru terus berlanjut melalui murid-muridnya. Mereka membawa ajaran-ajarannya bersama mereka, membentuk pikiran generasi masa depan. Semangat Pak Adam untuk pendidikan dan keyakinannya pada murid-muridnya menginspirasi banyak anak muda untuk meraih bintang. Dampak dari pengajaran Pak Adam melampaui bidang akademik,
Dia mengajarkan murid-muridnya nilai kebaikan, empati dan kerja keras. Mereka belajar untuk saling menghormati dan mendukung satu sama lain, menciptakan lingkungan yang positif yang terus berlanjut di komunitas mereka. Tahun-tahun kemudian, Pak Adam pensiun dari dunia mengajar, tetapi warisannya terus berkembang. Mantan murid-muridnya mengunjunginya, menyatakan rasa terima kasih mereka atas dampak yang begitu mendalam dalam hidup mereka. Mereka berterima kasih padanya karena telah membentuk pikiran dan menginspirasi untuk mengejar impian-impian mereka. Petualangan kuliner sang koki menciptakan cita rasa yang nikmat. Di sebuah dapur yang nyaman, ada seorang gadis kecil bernama Emma. Dia sangat suka memasak dan membuat makanan yang lezat. Emma bermimpi suatu hari nanti bisa menjadi seorang koki. Dia menghabiskan banyak waktu di dapurnya, mencampur bahan-bahan dan membuat hidangan yang lezat. Emma ingin membuat makanan yang membuat orang bahagia. Dia senang melihat senyum di wajah mereka saat mencicipi masakannya. Emma tahu bahwa menjadi seorang koki akan membutuhkan kerja keras, tapi dia bertekad untuk mewujudkan mimpinya. Setiap hari, Emma mencoba resep-resep berbeda. Dia membuat pancake untuk sarapan, sandwich untuk makan siang, dan kulkul untuk hidangan penutup. Keluarga dan teman-temannya suka mencicipi camilan lezat buatannya. Suatu hari, Emma mendengar tentang sebuah kompetisi memasak untuk anak-anak. Dia pikir ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan bantuan orang tuanya, dia mendaftar dan berlatih membuat hidangan spesialnya. Saat hari kompetisi tiba, Emma sedikit gugup, namun juga sangat bersemangat. Dia mengenakan topi koki dan celemetnya, lalu pergi ke dapur yang sibuk. Ada banyak koki muda lain yang bersiap-siap. Emma dengan hati-hati membuat hidangannya, sebuah salad yang berwarna-warni dan sehat. Dia menggunakan sayuran segar dan saus spesial yang dia buat sendiri. Saladnya terlihat cantik dan rasanya enak. Para juri mencicipi salad Emma dan sangat menyukainya. Mereka mengatakan bahwa rasanya lezat dan kreatif. Emma merasa bahagia dan bangga. Meskipun dia tidak menang, dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Perjalanan memasak Emma baru saja dimulai. Dia terus belajar dan menjadi lebih baik. Dia mengikuti kelas memasak, membaca buku resep, dan menonton acara memasak untuk belajar lebih banyak lagi. Teman-temannya dan keluarganya senang mencoba resep-resep baru buatannya. Mimpi Emma untuk menjadi seorang koki tetap kuat. Dia tahu bahwa dengan latihan dan kerja keras, dia bisa mewujudkan mimpinya. Dan begitulah, Emma memasak dengan cinta dan kebahagiaan. Dia membuat makanan lezat yang membuat orang bahagia. Ceritanya menginspirasi anak-anak lain untuk mengikuti mimpinya dan bekerja keras. Tahu bahwa bahkan sebagai anak-anak, mereka bisa membuat perbedaan dengan bakat dan ketekunan mereka. Misi para pemerhati lingkungan, melindungi alam untuk generasi yang akan datang. Di suatu dunia yang indah, ada seorang anak laki-laki bernama Tim yang sangat mencintai alam. Dia ingin menjaga bumi untuk waktu yang sangat lama. Tim suka menjelajahi hutan dan bermain di dekat sungai. Dia melihat bahwa terkadang tempat-tempat itu kotor dan hewan-hewan tidak memiliki tempat tinggal. Tim ingin membantu mereka. Dia mulai dengan memungut sampah dan meletakkannya di tempat yang tepat. Tim juga belajar tentang daur ulang dan memberitahu teman-temannya serta keluarganya bagaimana melakukannya. Mereka semua membantu menjaga kebersihan bumi. Tim sangat mencintai tumbuhan dan pohon. Dia tahu
bahwa mereka memberi kita udara segar untuk bernafas. Jadi, dia menanam pohon di kotanya orang lain, betapa pentingnya pohon. Hewan-hewan juga penting bagi tim. Dia belajar bahwa beberapa hewan membutuhkan bantuan kita untuk aman. Tim memberitahu semua orang untuk bersikap baik kepada hewan dan melindungi tempat tinggal mereka. Teman-teman tim di sekolah bergabung dengannya. Mereka membentuk kelompok untuk membantu lingkungan. Mereka membersihkan taman dan pantai agar menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang. Seiring berjalannya waktu, misi tim berkembang. Dia bekerja dengan orang lain untuk membuat kotanya menjadi lebih baik. Mereka menyiapkan tempat sampah khusus untuk daur ulang, menanam lebih banyak pohon, dan menyelamatkan rumah bagi hewan-hewan. Kerja keras tim membuahkan hasil bumi menjadi lebih bersih, dan orang-orang lebih peduli dengan alam. Impian tim untuk melindungi bumi untuk waktu yang sangat lama menjadi kenyataan. Dan begitulah, tim, si pemuda pemberi manfaat bagi bumi, menunjukkan kepada kita bahwa bahkan hal-hal kecil bisa membuat perbedaan besar. Dia mengajarkan kita untuk mencintai dan peduli pada bumi kita. Kisah tim mengingatkan kita untuk bersikap baik pada alam, sehingga alam bisa tetap indah untuk kita semua. Cerita semut penolong dan belalang yang berjuang. Ada semut kecil yang bekerja sangat keras setiap hari. Dia mengumpulkan makanan dan menyimpannya di rumah kecilnya. Semut itu tahu bahwa musim dingin akan datang dan dia ingin semuanya sudah siap. Suatu hari, ada belalang yang melintas melompat. Dia melihat semut bekerja dan bertanya, Mengapa kamu selalu bekerja begitu keras, semut kecil? Ayo main denganku. Semut itu menjawab dengan ramah, Aku harus mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Jadi aku akan punya cukup makanan. Penting untuk bersiap-siap. Belalang itu tertawa dan berkata, Musim dingin masih jauh. Aku akan bermain dan menikmati diriku sementara kamu bekerja. Hari berubah menjadi minggu, dan sebelum mereka menyadarinya, musim dingin tiba, tanah tertutup salju, dan makanan menjadi langka. Belalang itu lapar dan pergi ke rumah semut. Dia bertanya, Semut, bisakah kamu berbagi sedikit makanan dengan aku? Aku tidak mempersiapkan diri dan sekarang aku tidak punya makanan. semut itu tersenyum dan berkata, Aku tahu musim dingin akan datang, jadi aku bekerja keras untuk mengumpulkan cukup makanan. Aku akan dengan senang hati berbagi denganmu. Semut itu berbagi makanannya dengan belalang, dan keduanya punya cukup makanan. Belalang itu belajar pelajaran penting tentang nilai dari kerja keras dan persiapan. Mulai hari itu, belalang itu membantu semut mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Mereka menjadi teman baik dan belajar bahwa bekerja bersama dan bersiap-siap selalu merupakan ide yang baik. Dan begitulah, pelajaran dari semut yang suka menolong dan belalang mengajarkan kita tentang pentingnya bertanggung jawab dan mempersiapkan diri adalah baik untuk membantu orang lain, bahkan jika mereka tidak memiliki persiapan yang sama seperti kita. Kura-kura yang peduli dan pelajaran bagi kelinci. Di sebuah hutan, ada seekor kura-kura dan seekor kelinci. Kelinci sangat cepat, tetapi kura-kura lambat. Mereka berteman, tetapi si kelinci selalu suka membanggakan diri. Suatu hari yang cerah, si kelinci berkata pada si kura-kura, Aku adalah hewan tercepat di hutan ini. Mari buat perlombaan untuk melihat siapa yang paling cepat. Si kura-kura tersenyum ramah dan setuju. Perlombaan dimulai dan si kelinci dengan cepat melaju ke depan. Si kura-kura berjalan pelan tapi pasti. Si kelinci pikir dia sangat cepat sehingga dia berhenti untuk tidur sebentar. Sementara itu, si kura-kura terus maju tanpa berhenti.
Ketika si kelinci bangun, dia berlari secepat mungkin ke garis finish. Tetapi dengan kejutannya, si kura-kura sudah ada di sana dengan sabar menunggu. Si kelinci merasa kagum dan belajar pelajaran penting. Dia berkata pada si kura-kura, Meskipun kamu lambat, kamu menang karena kamu tidak menyerah. Aku terlalu sombong dan berpikir aku akan menang dengan mudah. Maafkan aku, temanku. Si kura-kura tersenyum dan berkata, Menjadi lambat tidak berarti kita tidak bisa meraih hal-hal besar. Kita semua memiliki kelebihan yang berbeda. Yang penting adalah terus maju dan tidak pernah menyerah. Mulai dari hari itu, si kelinci dan si kura-kura menjadi teman baik. Mereka belajar menghargai kemampuan satu sama lain dan menjadi baik serta rendah hati. Dan begitulah pelajaran dari si kura-kura yang peduli dan si kelinci mengajarkan kepada kita nilai ketekunan dan kerendahan hati. Tidak selalu yang tercepat yang menang, tetapi mereka yang terus maju dan percaya pada diri sendiri. Singa, baik hati, dan sang tikus penolong. Di hutan belantara, ada seekor singa baik hati dan seekor tikus kecil. Suatu hari, saat singa sedang istirahat, si tikus tanpa sengaja berlari melintasi kakinya. Singa terbangun dan menatap si tikus. Si tikus ketakutan dan meminta bantuan singa. Singa merasa baik hati dan dengan lembut mengangkat kakinya, membebaskan si tikus. Si tikus berterima kasih kepada singa dan segera pergi. Tak lama kemudian, singa terperangkap dalam jaring pemburu. Dia berjuang dan menyeru meminta bantuan, tetapi tak ada yang mendengarnya. Si tikus yang mengingat kebaikan singa datang berlari. Si tikus melihat singa terjebak dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Dengan giginya yang tajam, dia mengunyah terus-menerus hingga jaring perangkapnya hancur berkeping-keping. Singa bebas. Singa sangat bersyukur kepada si tikus karena telah menyelamatkannya. Dia menyadari bahwa tidak ada tindakan kebaikan sekecil apapun yang sia-sia. Singa dan si tikus menjadi sahabat baik. Mulai dari hari itu, singa dan si tikus saling membantu dan menunjukkan kepada orang lain betapa pentingnya menjadi baik. Mereka mengajarkan kepada semua orang bahwa bahkan makhluk terkecil pun bisa membuat perbedaan besar ketika mereka peduli satu sama lain. Dan begitulah, singa yang baik hati dan si tikus yang membantu mengajarkan kepada kita nilai kebaikan dan persahabatan. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita membantu satu sama lain, kita bisa mengatasi setiap tantangan bersama-sama. Kelinci yang ramah dan tupai yang kesepian. Di sebuah hutan yang nyaman, ada seekor kelinci yang ramah dan seekor tupai yang kesepian. Kelinci itu suka melompat dan bermain. Sedangkan tupai merasa sedih dan kesepian. Suatu hari yang cerah, kelinci melihat tupai duduk sendirian. Kelinci melompat mendekat dan berkata, "Halo, apakah kamu ingin menjadi teman?" Tupai menoleh dengan kaget dan berkata, "Oh, aku ingin sekali punya teman." Sejak saat itu, kelinci dan tupai menjadi sahabat baik. Mereka melompat dan berlarian bersama, menjelajahi hutan dan bermain berbagai permainan. Tupai tidak merasa kesepian lagi. Kebaikan dan persahabatan kelinci membuat tupai merasa bahagia dan dicintai. Setiap hari, kelinci dan tupai mengumpulkan kacang dan buah untuk dibagi bersama. Mereka selalu saling menjaga dan memastikan keduanya memiliki cukup makanan. Dengan persahabatan mereka, kelinci dan tupai belajar bahwa menjadi baik dan memiliki teman bisa membuat perbedaan besar dalam hidup kita.
Mereka menunjukkan kepada semua hewan di hutan akan kebahagiaan dari persahabatan yang sejati. Dan begitulah, kelinci yang ramah dan tupa yang kesepian mengajarkan kepada kita pentingnya mengulurkan tangan dan menjadi teman bagi mereka yang merasa kesepian. Kebaikan dan persahabatan dapat membawa kebahagiaan dan membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih baik. Cerita anjing yang bersyukur dan kucing yang suka menolong. Di sebuah taman yang indah, ada seekor anjing yang bersyukur dan kucing yang suka menolong. Anjing itu suka berlari dan bermain, sementara kucing suka menjelajah dan memanjat pohon. Suatu hari yang cerah, si anjing tersesat di taman. Dia merasa takut dan tidak tahu bagaimana cara pulang ke rumahnya. Si kucing melihat si anjing terlihat sedih dan memutuskan untuk membantunya. Si kucing mengeong dan memimpin si anjing melalui taman, menunjukkan jalur pulang ke rumahnya. Anjing menggoyangkan ekornya dengan bahagia dan berterima kasih kepada si kucing karena begitu baik. Sejak hari itu, si anjing dan si kucing menjadi teman yang baik. Mereka bermain bersama, mengejar kupu-kupu, dan menjelajahi taman bersama-sama. Si anjing selalu bersyukur kepada si kucing karena telah membantunya menemukan jalan pulang. Dia sering menjilati si kucing dengan penuh kasih untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Si kucing dan si anjing mengajarkan kepada semua orang di taman akan pentingnya saling membantu dan bersyukur. Mereka menunjukkan bahwa ketika kita memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan, kita menciptakan persahabatan yang indah yang bertahan seumur hidup. Dan begitulah, si anjing yang bersyukur dan si kucing yang suka menolong mengingatkan kita bahwa kebaikan dan rasa syukur membuat persahabatan kita kuat dan hati kita penuh kebahagiaan. Burung hantu bijaksana dan tikus yang penasaran. Di sebuah pohon besar dan tinggi, ada seekor burung hantu bijak dan seekor tikus yang penuh rasa ingin tahu. Si burung hantu dikenal karena kebijaksanaannya, sedangkan si tikus suka bertanya-tanya. Pada suatu malam yang penuh bulan, si tikus melihat ke atas pada si burung hantu dan bertanya, "Mengapa bintang-bintang berkedip di langit?" Si burung hantu mengedipkan matanya yang besar dan menjawab, "Tikus kecil, bintang-bintang berkelap-kelip karena cahayanya merambat melalui atmosfer bumi." Mata si tikus melebar dan ia bertanya lagi, "Mengapa bunga membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh?" Si burung hantu bersiul lembut dan menjelaskan, "Tikus yang baik, sinar matahari membantu bunga membuat makanan melalui proses yang disebut fotosintesis. Ini memberi mereka energi untuk tumbuh dan mekar." Si tikus mendengarkan dengan saksama, ingin belajar lebih banyak lagi. Ia bertanya kepada si burung hantu tentang musim, pelangi, dan bahkan tentang mengapa bulan berubah bentuk. Si burung hantu yang bijak dengan sabar menjawab setiap pertanyaan, berbagi pengetahuan dengan si tikus yang penuh rasa ingin tahu. Si tikus sangat senang belajar hal baru dan terus kembali setiap malam untuk bertanya lebih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, si tikus menjadi semakin bijak. Berkat bimbingan si burung hantu, ia mulai menjawab pertanyaan dari hewan lain di hutan dan menjadi dikenal sebagai tikus yang bijak. Si burung hantu bijak dan si tikus yang penuh rasa ingin tahu terus berteman, belajar satu sama lain setiap hari. Mereka mengajarkan hewan-hewan di hutan bahwa rasa ingin tahu itu baik dan bahwa kita tidak boleh berhenti bertanya. Dan begitulah, si burung hantu bijak dan si tikus yang penuh rasa ingin tahu menunjukkan kepada kita kegembiraan belajar dan kekuatan dari rasa ingin tahu. Mereka mengajarkan bahwa masih banyak hal yang bisa kita temukan di dunia
jika kita terus bertanya dan mencari pengetahuan.